37. Yura, ini tak seperti yang kamu pikirkan. Danu menurunkan ego dan emosinya. Dia ingat Yura sedang hamil anaknya. Seperti apa, Mas? Seperti apa? Jelaskan seperti apa? Yura masih emosi menatap Danu penuh amarah. Kami hanya membicarakan tentang Kai, anak kami. Tidak lebih. Benarkah? Sedikit menurun emosinya. Kau bilang kau tidak akan mendukung finansial mereka. Memang, ucap Danu pelan. Aku hanya ingin bertemu dengan Kai. Sungguh, Danu mengangkat kedua jarinya bersumpah. Apa kau mencoba bohong padaku, Mas? Tidak, Yura sayang. Aku menyayangimu. Ada anak di antara kita. Tak mungkin aku berselingkuh. Cukup sekali saja aku lakukan. Aku tak mau melakukannya padamu. Aku menyayangimu. Kamu mengerti, Memeluk tubuh Yura. Yura yang sempat tersulut emosinya sedikit meluluh. Jangan hianati aku, Mas. Aku tak akan tinggal diam. Aku tahu, Yura. Akan kusimpan semua bukti foto itu. Juga tentang aku melabrak wanita jalaang itu. Sampai aku menemukan bukti lain, Mas. Kali ini kau kumaafkan. Aku sangat mencintaimu. Batin Yura. Aku harus menjaga jangan sampai dia melabrak embun. Mengingat bagaimana sifat Yura. Bisa kacau jika dia sampai melabraknya. Aku makin kesulitan mendekat nanti. Semua usahaku akan sia-sia. Danu. Tok tok tok. Embun menoleh. Melihat ke pintu kamarnya yang terbuka lebar. Ada Malvin di sana bersandar miring pada pintu dengan melipat tangannya di dada. Ini sudah malam. Kenapa belum tidur? Aku sedang memakai lotion. Malvin berjalan mendekat. Biar ku bantu. Baiklah. Biar aku selesaikan bagianku dulu. Senyum embun mengusapkan lotion ke sekitar pahanya. Malvin dengan segera berbalik membelakanginya. Embun tersenyum lucu. Kenapa berbalik? Aku tak mau tergoda. Embun tergelak. Aku sudah selesai, Dedi. Malvin berbalik lagi. Menerima lotion yang embun ulurkan ke arahnya. Dia mengambil kursi dan duduk sejajar di depan embun yang duduk di kursi depan meja riasnya. Seperti yang kamu bilang sebelumnya. Yura mendatangiku. Malvin tersenyum tipis. Mengusap lotion di tangan embun. Dia membuat keributan. Tapi aku sudah mengatasinya. Bagus. Berikutnya buat Danu mabuk di apartemenmu. Embun terdiam sejenak. Benarkah kita perlu melakukannya? Aku jadi kasihan pada anak dalam kandungan Yura. Jadi kamu mau berhenti? Aku dendam pada Yura dan Danu. Bukan pada anaknya. Semua pilihan ada padamu. Kamu mau melanjutkan atau tidak? Malvin merubah posisinya. Dia berjongkok di depan embun dan mengusap betisnya hingga ujung kakinya dengan lotion. Akan kusiapkan di apartemenmu. Malvin melanjutkan. Aku kirimkan nomor Yura untuk berjaga-jaga jika dia tak menghubungi nomor Danu. Walau itu kemungkinannya kecil. Malvin menyelesaikan. Baiklah, ucap embun lesu. Malvin berdiri. Embun juga ikut berdiri. Pria itu mengusap pipi embun dan mengangkat dagunya dengan jarinya. Dengan lembut mengecup bibirnya. Embun membalasnya. Hingga lidah mereka bertemu dan menyatu. Tangan Malvin meraba paha embun dan mengangkatnya hingga ke pinggang pria itu. Embun mengalungkan tangannya di leher Malvin agar tak kehilangan keseimbangan. Dengan cepat Malvin mengangkat tubuh embun dan menggendongnya. Bergerak perlahan menuju pembaringan. Pintu masih terbuka lebar, Mal. Bisik embun menjeda ciumannya. Aku tahu. Desa Malvin. Kembali melahap bibir embun. Malvin kembali melangkah. Hingga kakinya terpentok pinggiran ranjang dan terjatuh di atasnya. Bibir Malvin berpindah ke leher embun. Membuat beberapa tanda kepemilikan di sana. Sementara tangan wanita itu mengusap kepala Malvin. Embun melenguh. Maaf. Malvin menatap wajah embun yang pasrah dengan mata berkabut. Nafas hangat Malvin menerpa wajah embun yang menghangat. Aku akan kembali ke kamarku. Ucapnya lagi sembari bangkit. Aku harus berhenti sebelum lepas kontrol. Aku tak ingin melakukannya sebelum kau benar-benar menjadi milikku. Batin Malvin. Embun yang terbaring menatap pria itu sendu. Malvin berbalik mengambil langkah lebar. Kau jahat, Mal. Lirihnya dengan nafas memburu. Malvin berhenti. Pria itu menoleh. Melangkah sekali lagi mendekat dan mengulurkan tangannya. Ayo cari udara segar. Di sini terlalu panas. Embun menampik tangan itu dan menggeser tubuhnya. Aku mau tidur saja di sini. Meringkuk membelakangi Malvin.
Malvin tersenyum lucu. Kalau begitu, aku paksa mengangkat tubuh embun. Apa-apaan kau ini? Meronta. Diamlah. Kau berat. Sambil berjalan, embun membuang nafasnya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Malvin. Menempatkan tangannya di dada pria itu. Malvin membawanya ke halaman belakang di samping kolam. Malvin menurunkan embun duduk di rerumputan hijau yang tertata rapi bagai karpet itu. Lalu ia sendiri berbaring miring dan menjadikan paha embun sebagai bantalnya. Embun mendesah kesal, lalu mengelus kepala Malvin. Rasanya tenang bila menatap heningnya air. Ucap Malvin. Hening. Untuk sesaat mereka terdiam, merasakan desiran angin malam yang membelai kulit mereka. Angin yang dingin, hingga serasa menusuk kulit. Malvin melipat tangannya di dada menyimpan telapaknya di ketiak. Dingin. Embun terkekeh. Ini yang kamu cari. Embun melirik Malvin. Kamu sudah mendapatkannya. Mereka terkekeh bersama. Sudah mau kembali ke kamar. Sebentar lagi. Keesokan paginya Malvin yang baru saja keluar dari ruang rapat dewan berjalan cepat menuju ruangannya diikuti oleh beberapa sekretaris wanita termasuk Myra dan Ken. Ini laporan penyelidikan internal yang Anda minta, Tuan. Ken menyerahkan berkas pada Malvin. Malvin menerimanya dan membalik-balikannya. Melihat sekilas isi laporan. Baiklah, kita lanjutkan di ruanganku. Pintu lift terbuka. Ting. Malvin beserta ekornya keluar. Malvin dan Ken berjalan menuju ruangan Malvin sementara Myra dan yang lainnya berhenti di ruang sekretariat menduduki meja kerja masing-masing. Myra, buatkan kami kopi. Titah Malvin sambil membuka pintu ruangnya. Baik, Tuan. Malvin duduk di kursi kebesarannya. Kembali melihat berkas yang diterimanya dari Ken tadi. Malvin tersenyum kecut. Jadi dia orangnya. Gumam Malvin. Kenapa dunia ini sempit sekali? Maaf, Tuan. Saya salah dalam menilai. Bukankah dia baru 2 bulan ini menjabat sebagai plan direktur? Benar. Dia sungguh berani. Malvin berpikir sejenak. Lakukan sidak internal seminggu sebelum anniversary PT Koren. Lalu umumkan setelahnya. Baik, Tuan. Ucap Ken. Anda yakin akan menunggu selama itu? Mungkin kerugian Anda akan semakin banyak jika dibiarkan. Tidak apa. Aku ingin menyempurnakan rencanaku. Mengulas senyum. Tok-tok. Pintu ruangan Malvin dibuka. Myra masuk dengan 2 cangkir kopi. Tuan Malvin. Setengah jam lagi waktunya pertemuan dengan utusan DN Group. Baiklah. Aku mengerti. Myra pun pamit setelah meletakkan 2 cangkir kopi di meja Malvin. Minumlah, Ken. Ken mengambil kopinya. Apa Anda tidak terganggu dengan Myra? Kenapa? Kurasa pakaiannya sedikit terbuka. Malvin tergelak. Itu bukan sedikit. Dia memang mengekspose tubuhnya. Geli. Saya yakin Nona Embun tidak akan nyaman melihat dia ada di sekitar Anda. Malvin tergelak. Bagaimana kalau kugunakan dia untuk membuat Embun cemburu? Mengerling nakal. Sebaiknya jangan. Sedikit bergidik. Wanita menakutkan bila cemburu. Hahaha, kau ini jomblo tahu dari mana? Saya memang jomblo tapi saya lebih expert dari Anda, Tuan. Sementara itu, di ruang pantry sekretariat. Mei, kamu beruntung sekali ikut pertemuan dengan Tuan Malvin. Hihihi, akan kugunakan kesempatan ini untuk merayunya. Ucap Myra membuka satu kancing kemeja atasnya. Hingga menyembulkan sedikit bagian atas yang menonjolnya. Tidak ada bule yang tidak tergoda oleh keseksian seorang wanita cantik sepertiku. Sambil memoles bibirnya dengan lipstik, temannya menggeleng. Semoga sukses, Mei. Malvin serta Kenan dan Myra berjalan memasuki lift. Malvin dan Myra akan berangkat untuk pertemuan dengan DN Group di sebuah restoran sekalian untuk makan siang bersama. Sementara Kenan melanjutkan tugasnya di gedung utama. Malvin dan Ken yang lebih dulu masuk diikuti Myra. Kaki wanita itu sengaja terantuk dan hampir jatuh ke arah Malvin. Tentu saja refleksnya menangkap tubuh Myra. Perhatikan langkahmu, Mei. Membantu berdiri tegak. Maaf, Tuan. Tersipu nakal. Saya terantuk. Ken tersenyum tipis. Dalam lift yang bergerak hanya ada keheningan. Hingga akhirnya Malvin bersuara. Phil, berapa gajimu di sini, Myra? Tanpa menoleh pada Myra yang berdiri di sebelahnya. Iya, sedikit menoleh. Aku bertanya berapa gajimu? Malvin mengulang. Dengan tersipu Myra menjawab nominalnya.
Mungkin Tuan Malvin berniat menambah gajiku. Oh, batinnya. Itu cukup untuk membeli baju yang lebih tertutup. Ucap Malvin. Wajah Maira berubah. Dia tersenyum canggung. Ia merasa tersentil. Aku tak mau citra perusahaan kita terpengaruh oleh gaya busanamu. Jadi belilah baju yang lebih pantas. Kamu mengerti? Baik Tuan. Saya hanya mengikuti tren. Menunduk sangat malu. Lakukan itu di luar perusahaan. Tegas Malvin. Baik. Ken kembali tersenyum tipis. Mobil dinas yang Malvin dan Maira tumpangi berhenti di depan sebuah restoran. Dengan wajah sedikit terkejut, Malvin menatap restoran itu. Di sini. Iya Tuan. Bukankah mereka mengajak di restoran Jepang? Kenapa malah kemari? Mereka mengubah lokasi pertemuannya. Anda keberatan? Tidak. Lagi pula mereka sudah menunggu. Malvin memasuki restoran itu, yang ternyata restoran sebening embun. Malvin dan Maira menuju bagian kasir. Reservasi atas nama Tuan Anggara dari DN Group. Ucap Maira pada petugas kasir. Silahkan ikut saya Tuan dan Nona. Ucap salah satu pelayan di sana bukan pelayan sebenarnya. Salah satu manajer. Tuan Anggara sudah menunggu.